Putri Chandrawati, Yosua perkosa, ancam dan banting saya 3 kali. Kalau seandainya dia seperti yang saudara sampaikan tadi melakukan pelecehan seksual saudara, tentunya dia tidak akan mendapatkan hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang saudara sampaikan pada saat pelecehan mengenai dalih pelecehan tadi, sampai hari ini pada akhirnya Mabes Polri membatalkan SPDP mengenai hal itu. Mohon maaf Yang Mulia, mohon izin. Yang terjadi adalah memang Yosua melakukan kekerasan seksual, pengancaman, dan juga penganiayaan dengan membanting saya 3 kali ke bawah. Itu yang memang benar-benar terjadi. Kalaupun Polri memberikan pemakaman seperti itu, saya juga tidak tahu. Mungkin ditanyakan kepada institusi Polri, kenapa bisa memberikan penghargaan kepada orang yang sudah melakukan perkosaan dan penganiayaan serta pengancaman kepada saya, Abu Bayangkari. Saudara tahu akibat peristiwa di rumah Duren 3, 95 orang polisi diajukan ke kode etik, dan ini peristiwa terbesar dalam sejarah kepolisian. Dan sekarang dari pernyataan saudara tadi, saudara menyudutkan kembali mengenai dari Mabes Polri. Nah ini yang saya maksud loh Mbak Zilvia. Saya yakin Putri ini sebenarnya karena pengalamannya dengan si bapak gitu ya, yang punya pengalaman buruk yang sesuai dengan keterangan dari Eliezer, itu mau mencari pelampiasan. Tapi saya yakin bahwa Joshua itu amanah dan tidak mau menjalin hubungan itu gitu loh dengan PC dalam hal ini. Oleh karena itu ini berhubungan dengan motif seperti yang saya dalilkan beberapa waktu yang lalu. Sebenarnya yang terjadi di tanggal 7 Juli itu adalah penolakan yang dilakukan oleh Joshua kepada PC. Nah, karena penolakan itulah sakit hati. Nah, mungkin ketika dites melalui lie detector ya, yang diukur oleh alat tersebut adalah perasaan ataupun kebohongan yang disampaikan oleh Putri gitu loh. Nah, kalau saya sih yakinnya, saya yakinnya yang punya perasaan Putri, kalau Joshua sih enggak. Jadi dengan berbohong, dia sudah mengekspos kebenaran yang sesungguhnya. Jadi saya berterima kasih kepada para penasihat hukumnya yang sudah memberikan bimbingan yang sangat baik ya, sehingga dalam persidangan ini membuktikan bahwa kliennya itu bohong gitu dalam hal ini. Dan ini memudahkan JPU dan hakim nanti dalam membuat tuntutan dan membuat suatu keputusan dalam persidangan nanti. Nah, yang menarik Mbak Caca ya, mengenai tembakan. Rekan saya Kamarudin Simanjuntak ya pernah mengatakan bahwa ada penembak ketiga, dan ini inline dengan apa yang disampaikan oleh Ahmad Taufan Damanik ya, yang mengatakan bahwa diduga keras Putri Chandrawati ikut menembak Joshua. Tahu nggak apa kata Eliezer pada saat itu Mbak Caca? Eliezer membantah loh ya. Nah, ketika Eliezer membantah, saya mau tanya, apakah para penasihat hukum dan Putri Chandrawati ini keberatan atau tidak dengan kesaksian Richard Eliezer? Nggak ada keberatan. Tapi giliran Richard Eliezer mengatakan bahwa Verdi Sambo ikut menembak, mereka bilang itu karang-karangan. Lalu ketika Richard Eliezer mengatakan bahwa melihat ya ada si cantik-cantik yang diduga keras berbaju coklat itu, yang rambutnya pendek, keluar dari Jalan Bangka dan disergap oleh PC dan juga para ajudan yang lain dengan menggunakan senjata laras panjang, mereka bilang itu bohong. Nah, yang saya mau tanya, mereka kenal nggak sama orang ini? Nih yang garis biru nih. Ini foto diambil ketika berlibur sama Joshua di Hotel Kempinski. Nah, orang inilah yang diduga sebagai saksi di Jalan Bangka, ya, yang melihat ya perempuan itu. Nah, saya tidak tahu apakah orang ini sudah dipanggil sebagai saksi atau belum. Nah, harusnya siapa sih itu Bang? Saksi, biar kita bisa siapa tahu, Bang? Gitu. Kalau identitasnya, kalau dari ke Abang, informasinya identitasnya apa? Boleh dibuka-bukaan aja, karena sudah menunjukkan foto ya. Ya itulah yang dipanggil siapa? Koh E itu. Oh.
Terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Putri Chandrawati mengaku diperkosa, diancam dan mendapatkan kekerasan fisik dari mantan ajudannya ketika berada di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Hal itu diungkapkan Putri saat dihadirkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU sebagai saksi untuk terdakwa lainnya, yakni Richard Eliezer atau Baradae, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Pengakuan Putri berawal dari pertanyaan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso tentang bagaimana proses pemakaman seorang anggota Polri. Apakah saudara tahu proses pemakaman bagi seorang anggota kepolisian? Tanya Hakim Wahyu dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin. Tidak tahu Yang Mulia, jawab Putri. Tidak tahu, saudara sudah berapa lama mendampingi suami saudara jadi polisi, timpal Hakim. Kurang lebih 20 tahun Yang Mulia, kata Putri. Tidak pernah hadir pemakaman anggota Polri sedikit pun, tanya Hakim. Sering Yang Mulia, ucap istri Verdi Sambo itu. Sering, tahu nggak syarat-syaratnya apakah supaya mereka dapat kehormatan apa pada saat pemakaman, cecar Hakim. Saya tidak tahu persis, jawab Putri mendengar jawaban tersebut. Lantas Hakim Wahyu pun menjelaskan syarat untuk dapat dimakamkan secara kedinasan oleh Polri. Untuk mendapatkan seperti itu berarti yang bersangkutan tidak boleh mendapatkan cemar sedikit pun atau noda dalam catatan karirnya. Faktanya almarhum Yosua dimakamkan dengan kebesaran dari kepolisian, jelas Hakim. Kalau seandainya dia seperti yang saudara sampaikan melakukan pelecehan seksual kepada saudara, tentunya dia tidak akan mendapatkan hal itu, ucapnya melanjutkan. Selain itu, Hakim Wahyu juga menyinggung soal laporan polisi terkait pelecehan seksual yang dihentikan oleh kepolisian. Apa yang saudara sampaikan mengenai dalil pelecehan tadi, sampai hari ini pada akhirnya Mabes Polri membatalkan SPDP mengenai hal itu, papar Hakim. Atas pernyataan Hakim tersebut, lantas Putri membeberkan peristiwa pemerkosaan di Magelang yang ia alami. Ia mengakui dilecehkan, bahkan diancam oleh mantan ajudan suaminya tersebut. Mohon maaf Yang Mulia, mohon izin, yang terjadi memang Yosua melakukan kekerasan seksual, pengancaman dan penganiayaan membanting saya 3 kali ke bawah. Itu memang benar-benar terjadi, tutur Putri. Seraya menangis, Putri menyatakan juga tidak memahami bagaimana pertimbangan Polri bisa memakamkan orang yang melakukan pemerkosaan terhadap seorang bayangkari. Kalaupun Polri melakukan pemakaman seperti itu, saya tidak tahu, mungkin bisa ditanyakan ke institusi Polri. Kenapa bisa memberikan penghargaan kepada orang yang telah melakukan pemerkosaan, penganiayaan, serta pengancaman kepada saya selaku bayangkari, tutur Putri menahan tangis.